Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hakam. Di sini kelompok kami akan menjelaskan aplikasi pengelolaan uang Dekasin aja. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri Hakam Mubarak dan Mas Ahmad Mujib, lalu ada Mbak Intan Sitimani, ada Celia Hilmianti, Dinda Laila Fiputri. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk pengertian manajemen keuangan. Manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian aktivitas atau termasuk perencanaan dalam pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang diarahkan pada sumber daya organisasi yang bisa disebut sebagai manusia, finansial, fisik, dan informasi, dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien menurut Griffin tahun 2004. Nah, di sini untuk pengertian web sendiri, web merupakan aplikasi yang dapat diakses melalui web browser saat tersambung dengan jaringan internet atau terhubung dengan internet. Aplikasi ini juga merupakan software atau perangkat lunak yang menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML, JavaScript, CSS, dan bahasa pemrograman lainnya. Saat ini banyak perusahaan menggunakan aplikasi berbasis web dalam merencanakan program untuk mengelola perusahaan, sehingga pengelolaan data, persediaan barang, dan data karyawan dalam bidang keuangan. Jenis aplikasi ini dapat digunakan untuk membuat invoice, jurnal keuangan perusahaan, hingga pengelolaan pajak. Yang selanjutnya ada keunggulan dari aplikasi web. Nah, salah satu dari perusahaan yang memanfaatkan teknologi aplikasi berbasis web yaitu adalah Online Pajak. Sebagai mitra resmi DJP, Online Pajak memilih website sebagai basis aplikasi mereka karena memiliki beberapa keunggulan, diantaranya ringan serta dapat diakses dengan cepat melalui browser dan koneksi internet atau internet ke server. Selain akses yang lebih cepat, ada beberapa keunggulan lain dari aplikasi web, diantaranya lebih cepat update atau semua maintenance dan update dapat dilakukan pada server dan bersifat terpusat. Hal ini membuat proses maintenance atau pemeliharaan dapat berjalan dengan lebih cepat. Yang kedua, tidak perlu instalasi aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web tidak membutuhkan instalasi di komputer atau gadget Anda. Instalasi akan dilakukan di server sehingga proses penginstalannya dapat berjalan dengan lebih cepat. Sekian dari saya, yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Intan Sitimani. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang teman saya sampaikan sebelumnya. Di sini membahas tentang keunggulan aplikasi web. Yang ketiga ada fleksibilitas sistem operasi. Pengembangan aplikasi desktop ataupun mobile harus disesuaikan dengan platform dan sistem operasi yang akan digunakan, sehingga aplikasi harus terus diperbaharui sesuai dengan pembaruan software yang digunakan dalam platform. Nah, pengguna di sini tentu saja harus mengganti gadget untuk bisa menikmati fitur-fitur terbaru dalam aplikasi. Yang keempat ada multi-platform. Multi-platform ini adalah aplikasi web bersifat multi-platform atau dapat digunakan dari semua gadget, mulai dari komputer, tablet, hingga smartphone. Hal ini tentu saja memudahkan pengguna untuk memiliki akses yang fleksibel sehingga produktivitas pekerjaan tidak terganggu. Unified Modeling Language atau UML.
UML ini merupakan sebuah bahasa yang digunakan untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem piranti lunak. UML pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990-an oleh Grady Bosch, Ivar Jacobson, dan James Brubaker. Diagram UML yang digunakan dalam perancangan sistem meliputi ada use case diagram, ada class diagram, activity diagram, dan sequence diagram. SWOT ini yaitu yang pertama ada strength, kekuatan, merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek, atau konsep yang ada. Kekuatan dalam aplikasi ini antara lain, yang pertama ada aplikasi dibuat dalam perangkat mobile, sehingga user dapat mengaksesnya sesuai keinginan user. Yang kedua, terdapat perhitungan zakat dan statistik analisis laporan keuangan. Yang kedua ada weakness. Weakness itu artinya kelemahan. Ini merupakan kondisi kelemahan yang terdapat organisasi, proyek, atau konsep yang ada. Kelemahan dalam aplikasi ini antara lain kesibukan user yang padat dalam menyebabkan pencatatan data tidak sesuai dengan transaksi keuangan yang dilakukan. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, merupakan peluang yang terdapat dalam organisasi, proyek, atau konsep itu sendiri. Yang pertama untuk mempermudah pengguna individu merincikan keuangan. Yang kedua untuk bisa mengontrol keuangan agar tidak terjadi pergeseran biaya serta anggaran. Yang ketiga ada threats atau kelemahan, merupakan kondisi yang mengancam dari luar yang dapat mengganggu konsep aplikasi itu sendiri. Di antaranya adalah masalah security data. Kemudian ada fungsi aplikasi. Fungsional adalah analisa atau paparan mengenai fitur-fitur yang akan dimasukkan dalam aplikasi yang akan dibuat. Fitur-fitur tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu aplikasi dapat melakukan pencatatan pendapatan, pengeluaran, hutang, piutang, dana darurat, dan perencanaan budget serta perhitungan zakat. Yang kedua, ada aplikasi dapat menampilkan laporan keuangan berdasarkan detail pendapatan dan detail pengeluaran. Yang ketiga, ada aplikasi dapat menampilkan statistik keuangan berupa chart. Yang keempat, aplikasi dapat melakukan backup. Yang kelima, pengulangan transaksi saat terjadi transaksi yang sama dalam satu waktu. Dan yang terakhir, keenam, dashboard, analisis keuangan yang menampilkan kondisi total keuangan disertai rasio yang menunjukkan kondisi keuangan dalam keadaan baik atau tidak. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tugas manajemen keuangan. Non-fungsi dari aplikasi perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan dan implementasi sistem manajemen keuangan pribadi memiliki spesifikasi sebagai berikut. Seterusnya, non-fungsi aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan aplikasi adalah sebagai berikut. 1. Sistem operasi. Sistem operasi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi yaitu Windows 8 dan Windows 7 Home Premium 32 bit atau 64 bit. 2. Protopi. 3. Eclipse dalam pembuatan aplikasi menggunakan Integrated Development atau disebut IDE versi 3.7.0. 4. Android Software Development Kit SDK laptop. Perancangan IRD sebagai berikut. Perancangan relasi antar tabel. Di sini ada pengeluaran, pemasukan, akun, laporan, piutang, dan MC budget. Perencanaan US case diagram. Ada admin, mencatat keuangan, mencatat pengeluaran, mencatat piutang, cek dana, perancangan budget, laporan detail,
pemasukan, detail pengeluaran, dashboard, dan summary keuangan. Untuk perancangan pada use case diagram yaitu terdapat dua aktor. Yang pertama, admin sama bagian keuangan. Nah, untuk admin, dia akan mencatat bagian keuangan, mencatat pengeluaran, mencatat piutang, melakukan cek dana, perencanaan budget, melakukan pembuatan laporan, detail pemasukan, detail pengeluaran, serta dia akan berada pada dashboard. Untuk bagian keuangan yaitu dia akan mencatat bagian keuangan, mencatat pengeluaran, melakukan cek dana, perencanaan budget, detail pemasukan, serta dia akan melakukan cek pada detail pengeluaran. Nah, untuk perancangan pada interface, menu manajemen keuangannya yaitu ada yang pertama transaksi, yang kedua ada dana, yang ketiga ada aset, yang keempat dashboard, yang kelima rencana budget, serta yang keenam yaitu ada tabungan. Untuk hasil dan penjelasannya yaitu halaman pada tampilan desain pada aplikasinya. Untuk halaman login, dia akan menampilkan nama pengguna serta kata sandi untuk melakukan login. Untuk hasil dan penjelasan halaman pada tampilan desain aplikasinya, untuk halaman utama setelah login yaitu ada dashboard, kas masuk, kas keluar, rekapitulasi kas, serta support. Untuk halaman utamanya pada bagian admin yaitu terdapat total kas masuk, total kas keluar, serta saldo akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tahap terakhir yaitu pengujian. Whiteboard testing adalah cara menguji pengujian yang telah dilakukan selama pembuatan program. Caranya dengan menguji logika jalur program, dan hasil yang didapat menunjukkan tidak adanya kesalahan logika dalam pemrograman. Salah satu contoh whiteboard testing adalah saat ingin membuka menu pemasukan terjadinya error. Black box testing dilakukan untuk mengetahui apakah program yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya. Pengujian dilakukan pada seluruh modul pemrograman. Dalam uji coba kasus ini, aplikasi akan diuji dari segi fitur dan elemen-elemen yang terdapat dalam aplikasi. Manajemen keuangan pribadi berbasis web. Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan terhadap fitur dan elemen yang terdapat dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, splash screen. Keterangan berjalan dengan baik. Dashboard berjalan dengan baik. Menu transaksi berjalan dengan baik. Menu aset berjalan dengan baik. Menu rencana budget berjalan dengan baik. Menu dana darurat berjalan dengan baik. Menu hitungan zakat berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari materi kesimpulannya yaitu membuat menu dashboard dalam aplikasi memberikan informasi pada user, mengetahui keadaan keuangannya dalam keadaan baik atau tidak. Pembuatan aplikasi manajemen keuangan pribadi berbasis web menggunakan database grid memiliki ukuran file yang lebih kecil. Pembuatan menu statistik akan membantu mengetahui rate atau grafik transaksi yang terlampir pada laporan. Dengan adanya perhitungan zakat pada aplikasi akan memudahkan pengguna dalam menghitung zakat yang akan dikeluarkan berdasarkan data yang telah diinput. Selanjutnya, saran. Aplikasi ini hendak diberitahu secara teratur dalam hal update fitur convert mata uang dilengkapi dengan update nilai mata uang terbaru.
Dalam perhitungan zakat hanya menggunakan perhitungan zakat profesional saja, sehingga dalam perhitungan zakat dapat ditambahkan kategori yang lainnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekiranya itu yang bisa kami jelaskan menurut aplikasi yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.